Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar di hari ini? Kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi Aku Anak Soleh. Baik, kita mulai pelajaran di hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai materi Aku Anak Soleh. Materi anak soleh ini terdiri dari sifat-sifat terpuji. Ya, salah satunya adalah sifat jujur. Jujur merupakan perilaku terpuji. Ya, perilaku jujur ada dua, yaitu jujur berkata sesuai kenyataan. Ya, yang kedua bertindak jujur. Ya, artinya bertindak dengan benar. Ya, jadi jujur ada dua, perilaku jujur itu ada dua. Pertama, jujur berkata, ya, jujur dalam perkataan, ya, berkata sesuai kenyataan, ya, tidak berbohong. Ya, yang kedua bertindak jujur, artinya bertindak dengan benar. Sebagai seorang muslim, kita harus berkata dan bertindak jujur. Orang yang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang jujur dipercaya oleh teman, guru, dan orang tua. Ya, lawan jujur adalah bohong atau dusta. Ya, yang artinya yaitu memberitahukan sesuatu berlainan dengan sebenarnya. Sifat jujur erat sekali kaitannya dengan sifat adil. Dengan kata lain, keadilan itu merupakan sebuah dari keadilan. Seseorang dapat dipercaya orang lain jika perbuatan dan ucapannya sesuai dengan perkataan yang sebenarnya. Demikian, kita telah menjalankan ajaran Islam dengan baik. Makna perilaku jujur. Ya, kejujuran merupakan kunci sukses kehidupan. Tidak diragukan lagi bahwa semua orang menuntut adanya sifat jujur, ya, baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain, baik seorang siswa atau guru, seorang pemimpin atau bawahan, orang tua atau anak, dan semua orang dalam segala lapisan dimanapun mereka berada harus berlaku jujur. Jika masyarakat berkata dan berbuat jujur, maka masyarakat tersebut akan tentram dan aman. Hubungan antara manusia dengan manusia lainnya akan berjalan lancar tanpa kecurigaan antara satu dan lain. Apabila kebenaran dan kejujuran telah membudaya dalam suatu masyarakat, maka yang akan terjadi kehidupan yang harmonis. Ya, harmonis, aman, damai, tentram, dan dalam masyarakat. Hal-hal yang dapat mendorong kejujuran. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, banyak perlakuan jujur yang harus kita laksanakan apapun jenis pekerjaannya. Jika kita seorang siswa, hendaknya jujur kepada orang tua, ya, jujur juga kepada guru, apalagi sesama teman. Ya, ketika ulangan atau ujian, percayalah pada diri sendiri, jangan nyontek atau melihat hasil pekerjaan teman. Jika sekali-kali kita berlaku tidak jujur, maka selanjutnya orang tidak akan percaya pada kita. Ada beberapa yang dapat mendorong terpuruknya sifat jujur, antara lain sebagai berikut. Ya,
Yang A, ya terpupuknya sifat jujur yang pertama adalah membiasakan berbicara sesuai perbuatan. Ya, biasakan kita berbicara sesuai dengan perbuatan. Ya. B, mengakui keberadaan orang lain dan mengakui pula mengakui kebenaran orang lain dan mengakui pula kesalahan diri sendiri jika memang kita salah. Nah, yang C, selalu ingat bahwa semua perbuatan manusia dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi di kanan kiri kita ada dua malaikat yang selalu mencatat amal baik dan buruk kita. Nah, baik yang D, meyakini bahwa kejujuran merupakan sikap terpuji yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang E, ya, meyakini bahwa dengan berbuat jujur berarti menjaga diri dari hitamnya wajah di akhirat, sebagaimana dijelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 60. Ya. Yang berbunyi wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'alallahi wujuhum muswaddatun alaysa fi jahannama maswa lil mutakabbirin. Ya, sekali lagi dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'alallahi wujuhuhum muswaddatun alaysa fi jahannama maswan lil mutakabbirin. Ya, dan pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, wajahnya menghitam. Bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Ya, nah itu sudah dituliskan oleh Allah, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi orang-orang yang tidak jujur, maka nanti ketika di hari akhirat wajahnya akan hitam. Ya, baik, kita lanjutkan. Tanda-tanda orang yang jujur. Ya, untuk mengetahui pribadi orang muslim yang jujur dapat dilihat dari tanda-tanda berikut. Yang pertama, A, kalau berbicara dia benar. Ya, kalau dia berbicara dia benar. Yang B, menepati janji. Ya, dia selalu menepati janji apa yang diucapkannya. Dan C, disiplin dan tertib dalam melakukan sesuatu. Ya, orang ini dia selalu disiplin dan tertib dalam melaksanakan sesuatu. Ya, bagian yang kedua adalah sifat yang kedua adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya, lawannya dusta atau khianat. Amanah artinya kepercayaan atas sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan, yaitu segala hak yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Sifat amanah merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang. Jika hal ini dilanggar, orang tersebut dapat dikatakan sebagai pengkhianat atau mengingkari amanah. Sejak sebelum diutus sebagai Rasulullah, Nabi Muhammad SAW telah dikenal sebagai Al-Amin, yang memiliki sifat Al-Amin, memiliki gelar Al-Amin, yaitu dapat dipercaya, pribadi yang amanah dan tak kenal khianat. Oleh karena itu, beliau banyak mengajarkan umat untuk menjadi orang yang amanah. Ya, tidak menyembunyikan atau mengingkari amanah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam firman sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan yang adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Makna perilaku, ya, sudah seharusnya seseorang yang diberi amanah ia menunaikan dengan sebaik-baiknya dengan menyampaikan kepada pemiliknya. Ia tidak boleh menyampaikan, mengingkari atau berkhianat kepada pemiliknya, karena berkhianat merupakan dosa besar. Ya. Makna berperilaku amanah. Amanah merupakan salah satu sikap yang terpuji, akhlak mahmudah. Ia wajib dilaksanakan oleh manusia yang dilimpahi amanah tersebut. Oleh karena itu, mengkhianati amanah berarti telah merusak keimanan dan keagamaannya. Begitu pula kesalahan dalam menjalankan amanah akan mendatangkan malapetaka atau kehancuran. Sebagai makhluk Allah yang paling sempurna dari makhluk lainnya, kita adalah makhluk yang paling siap menerima amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjadi pemimpin di muka bumi ini, khalifah Allah, karena sudah menerima tawaran dari Allah untuk menjadi pemimpin dunia di dunia ini. Kita harus belajar yang sungguh-sungguh supaya bisa mengemban amanah yang diberikan Allah kepada kita. Adapun amanah yang diemban manusia terdiri atas dua bentuk. Ya. Apa saja amanah tersebut? Yang pertama, amanah memelihara alam semesta beserta isinya. Sebagai pemimpin di muka bumi ini, manusia diberi amanah untuk mengelola, ya. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk memiliki akhlakul karimah terhadap alam semesta dengan tidak merusak, mendebang pohon sembarangan, ya, membuang sampah tidak pada tempatnya dan lain sebagainya. Jika kita memanfaatkan dan memelihara alam semesta beserta isinya dengan tidak baik, kita melakukan perusakan terhadap alam semesta. Berarti kita telah berbuat khianat terhadap amanah Allah. Allah melarang kita berbuat kerusakan terhadap alam semesta. Amanah yang kedua adalah amanah terhadap agama. Agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia bertujuan untuk keselamatan dan ketentraman hidup manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, ajaran agama harus dipelihara dan diamalkan, seperti menjalankan sholat 5 waktu, berbakti kepada orang tua, taat dan patuh kepada ibu dan bapak guru, belajar dengan sungguh-sungguh, dan lain sebagainya. Jika ajaran agama tidak kita amalkan, akan terjadi kekacauan dalam kehidupan manusia. Hikmah perilaku amanah. Setiap amanah menjadi dasar pembentukan pribadi yang tenang dalam kehidupan sosial. Dari pribadi yang tenang akan membentuk struktur kehidupan sosial masyarakat yang penuh ketentraman dan kedamaian. Namun sebaliknya, jika pribadi itu berbuat khianat terhadap janji yang diucapkan, misalkan janji kepada Allah, ya, janji kepada manusia, akan menimbulkan malapetaka yang sangat besar dan menimbulkan kehancuran. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan kepada umatnya agar menjauhi dan meninggalkan sifat khianat serta sifat tercela lainnya. Nah, adapun hikmah dari sifat amanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, akan menimbulkan ketenangan jika kita
kita amanah, akan menimbulkan ketenangan dan ketentraman di dalam hati, sebab hati nurani akan dikejar-kejar oleh perasaan bersalah. Ya, jadi hati itu tidak akan dikejar-kejar oleh perasaan bersalah. Yang kedua, setiap kegiatan usaha yang jujur dan amanah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih. Sampai di sini materi kita. Sampai di sini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.